Afrika, saya Erika Friasa Putri akan menjelaskan mengenai perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Nah, yang pertama itu kolonialisme dan imperialisme. Nah, kata imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperium yang berarti perintah. Nah, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Inggris pada tahun 1870 dan 1855. Secara istilah, imperialisme berarti sebagai suatu usaha untuk memperoleh hubungan yang erat antara bagian-bagian kerajaan Inggris dengan negara induk, baik hubungan kultural maupun mengadakan perjanjian politik dan juga militer. Nah, dalam perkembangannya, kata imperialisme mengalami perubahan arti dari semula yang berarti perintah menjadi hak memerintah atau kekuasaan memerintah, dan berubah lagi menjadi daerah di mana kekuasaan memerintah itu dilakukan. Adapun tujuan dari imperialisme pada awalnya itu ada 3 macam, yaitu gold, glory, dan gospel, yang dimana gold yang berarti emas atau kekayaan, glory yang itu kejayaan, dan juga gospel yaitu penyebaran ahan. Ini adalah sistem pemerintahan yang tidak langsung, yaitu melalui birokrasi-birokrasi yang ada. Nah, membiarkan tetap berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di tanah jajahan. Membimbing penduduk di tanah jajahan ke arah pemerintahan sendiri yang mandiri dan pelan-pelan dan juga evolusioner. Di daerah-daerah hitam Afrika Barat, tradisi Livingstone lebih banyak diikuti dibandingkan di daerah Afrika Timur dan juga Tengah. Karena situasinya lebih kompleks, maka terjadilah persoalan mengenai penggunaan dua tradisi tersebut. Nah, di daerah Rhodesia Selatan dan di Kenya bagian koloni, berlakulah sistem koloni di mana tiap daerah kekuasaan dikuasai oleh seorang gubernur. Nah, di mana gubernur ini itu merupakan wakil kepala negara Inggris yang dilengkapi oleh Dewan Eksekutif dan Dewan Legislatif. Nah, anggota-anggota Dewan Eksekutif dan juga Legislatif ini sebagian ditunjuk oleh gubernur dan sebagian lagi dipilih langsung oleh warga negara putih dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah melalui proses evolusi, anggota yang dipilih oleh dewan-dewan itu dikurangi dan sehingga anggota hasil pilihan lebih banyak melalui tingkat self-government. Akhirnya pada fase terakhir koloni menjadi negara yang merdeka penuh. Nah, pada tahun 1910, Uni Afrika Selatan memperoleh self-government dan Rhodesia Selatan pada tahun 1923. Nah, proses perkembangan tanah jajahan menjadi negara berpemerintahan sendiri seperti yang telah disebutkan di atas itu sesudah Perang Dunia II juga dilaksanakan terhadap protektorat dan juga koloni yang berpenduduk non-putih. Untuk Afrika Timur, kaum imperialis di Inggris memperdebatkan penambahan kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat kulit putih di Kenya dalam Dewan Legislatif dan juga Eksekutif. Pendapat ini dikemukakan oleh Menteri Negara L.S. Emery yang menggantikan Duke of Devonshire. Devonshire berasal dari Partai Konservatif, pernah mengemukakan doktrin yang berisi bahwa pemerintah kerajaan secara tegas memandang bahwa kepentingan penduduk Bumi Putra harus didahulukan daripada kepentingan ras-ras imigran lainnya. Nah, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa pemerintahan kerajaan akan membentuk suatu trust untuk keperluan penduduk Afrika. Akan tetapi pelaksanaan doktrin ini mengalami kesulitan sehingga tradisi di Livingstone tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keadaan penduduk di Afrika tropis dan subtropis berbeda. Di Afrika tropis seperti di Afrika Barat Inggris, tidak ada orang barat yang ingin menetap di daerah tersebut karena iklimnya tidak menarik orang-orang barat. Maka di Afrika tropis orang hitam merupakan mayoritas. Orang-orang kulit putih hanya berjumlah sedikit. Sebagian besar pegawai pemerintah melaksanakan prinsip trust di daerah tersebut. Penduduk Bumi Putra sangat memegang teguh peraturan yang terdapat dalam lingkungan kulturalnya sendiri. Penduduk Bumi Putra memajukan tingkat peradabannya tanpa memutuskan hubungan dengan masa lampau. Nah, mereka mengambil metode dan peradaban Eropa, mengikuti kemajuan-kemajuan di Barat, walaupun dalam banyak hal orang-orang Eropa berkuasa dan memberikan pengaruhnya. Namun, pada umumnya dapat dikatakan bahwa
Di bagian Afrika tropis ini itu penduduk Bumi Putra merupakan tuan dalam rumahnya sendiri. Nah, sedangkan di Afrika subtropis di mana terdapat kolonis-kolonis putih yang mendirikan industri, kota-kota dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, penduduk Bumi Putra mendapat tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan penduduk Bumi Putra yang berada di daerah tropis.